Halo, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pak Boni mengharap kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Pak Boni ucapkan dulu ya, selamat datang yang baru bergabung dengan Pak Boni. Dan Pak Boni ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan Pak Boni di Belajar Cepat dan Mudah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan yang akan kita bahas bersama hari ini adalah tentang puisi dan prosa. Ayo, segera kita mulai saja. Kita mulai dengan perbedaan puisi dengan prosa. Bagian awal yang akan kita pelajari adalah pengertian puisi dan pengertian prosa. Anak-anak, puisi merupakan karya sastra yang terikat oleh baris, bait, irama, dan rima, disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan imajinasi. Baris itu berupa kalimat anak-anak ya. Bait itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat atau baris ini. Rima itu adalah persamaan bunyi yang ada dalam puisi. Sedangkan irama adalah perbedaan tinggi, rendah, panjang atau pendek bunyi yang diucapkan dalam puisi. Nah, sedangkan prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi ini anak-anak ya. Ini juga dalam bentuk paragraf-paragraf. Baik, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Jika puisi itu memiliki rima dan irama, ya tadi sudah Pak jelaskan di sini, terdiri dari beberapa baris dan bait, ya jelas. Kemudian memiliki makna yang kiasan. Makna kiasan itu makna yang tidak sesungguhnya, anak-anak ya. Makna yang tersirat atau makna yang tersembunyi dari sebuah kalimat puisi. Yang berikutnya adalah memiliki amanat. Amanat itu pesan ya, pesan baik biasanya. Dan kemudian pilihan katanya adalah imajinasi. Sedangkan prosa itu memiliki alur cerita ya jelas karena bentuknya ini adalah cerita atau narasi anak-anak ya. Pasti memiliki alur cerita atau urut-urutan cerita. Yang kedua, adanya tokoh dan penokohan. Ada tokoh dalam cerita itu ya, anak-anak ya. Dan memiliki sudut pandang. Yang berikutnya adalah memiliki latar dalam penceritaan, latar tempat ya, anak-anaknya, latar waktu biasanya seperti itu, anak-anaknya. Dan yang berikutnya adalah memiliki amanat. Persamaannya yang nyata adalah antara prosa dan puisi itu memiliki amanat. Yang kedua adalah sama-sama bentuk karya sastra. Baik, anak-anak, kita teruskan. Yang ini adalah contoh bentuk puisi dan prosa. Ya. Kalian perhatikan, Pak Boni beri contoh puisi di bagian kiri ini anak-anak ya. Oh guruku, betapa besar jasamu. Walaupun semua orang bilang kau pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa mengenal lelah mengajarku. Baik, ini penggalan dari puisi anak-anak ya. Dan inilah yang disebut dengan baris itu anak-anak. Ini, dan ini berupa kalimat, dan ini adalah satu bait. Kumpulan beberapa baris dalam puisi seperti ini itu namanya bait. Nah, sedangkan persamaan bunyi itu rima. Ini misalnya oh guruku, betapa besar jasamu, kan semuanya oh ini anak ya. Ini oh. Ini adalah rima. Sedangkan irama itu perbedaan tinggi rendah, panjang pendek, intonasi yang diucapkan dalam puisi. Baik, ini Pak Boni tunjukkan kepada kalian. Sedangkan bentuk prosanya adalah sebagai berikut. Ya. Oh Bapak, Ibu, guruku, betapa besar jasamu kepada kami. Walaupun semua orang mengatakan kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa menelaah engkau mengajariku berbagai ilmu, membuat anak-anak menjadi pintar.
Anak-anak, prosa itu bentuknya narasi atau cerita. Artinya, perubahan dari puisi menjadi prosa ini adalah bentuk cerita dari puisi. Isinya tetap sama, maknanya tetap sama. Kalimat-kalimatnya kamu buat sendiri, kamu susun sendiri. Boleh kalian tambah atau kalian kurangi, tapi tidak boleh mengurangi makna atau isi dari puisi ini. Kalian perhatikan ini. Oh, Bapak dan Ibu guruku, ya, berasal dari sini ya anak-anak ya. Betapa besar jasamu kepada kami. Ini dari sini ya anak-anak ya. Walaupun semua orang mengatakan engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu berasal seperti dari sini. Nih, ya. Tanpa mengenal lelah mengajariku berbagai ilmu. Ini berasal dari sini anak-anak ya. Dan itu membuat anak-anak menjadi pintar. Ini tambahannya sendiri. Dan ini adalah bentuk cerita atau narasi dari puisi ini. Dan ini juga kadang-kadang disebut juga dengan istilah memfaraprasakan, dari puisi menjadi bentuk prosa. Gampang ya anak-anak ya. Sekali lagi, tanpa mengurangi makna atau maksud dari puisi ini, kalian boleh merubahnya menjadi bentuk narasi atau cerita dengan menambah atau mengurangi kata sendiri, dan sekali lagi tidak boleh mengurangi makna atau maksud dari puisi ini. Jelas anak-anak ya. Yang berikutnya, ini bait yang kedua dari puisi. Oh guruku, kau memang pahlawan, walaupun tanpa tanda jasa, kau tetap mengajar kami demi masa depan kami untuk bangsa negara kami. Ini bait yang kedua dari puisi tersebut anak-anaknya. Sedangkan bentuk prosanya adalah, oh Bapak dan Ibu guruku, kau memang seorang pahlawan. Nah, kata-kata kau memang seorang pahlawan ini, kalimat itu ya, berasal dari sini. Kau memang pahlawan. Ya. Walaupun tanpa tanda jasa di pundakmu, ini walaupun tanpa tanda jasa, ini ditambahi sendiri di pundakmu ya, seperti ini boleh. Sekali lagi, asal tidak merubah makna atau maksud dari puisi itu. Kau tetap mengajarkan kami berbagai ilmu. Ya, berasal dari sini. Kau tetap mengajar kami demi masa depan kami, ya, demi masa depan kami di dunia dan bangsa negara kami. Jelas ya anak-anak ya, mudah ya. Ya, merubah bentuk puisi menjadi prosa atau narasi seperti ini. Baik, kita teruskan anak-anak. Yang ini adalah menemukan makna tersirat dalam sebuah puisi. Pak Boni tunjukkan. Yang bagian kiri ini adalah puisi. Ibuku, tanganmu tak sempat menyeka keringat. Otot tanganmu keras, dahimu berkerut. Keluh kesah kau sembunyikan dari wajahmu. Anak-anak, inilah yang dimaksud tadi dengan maksud kiasan. Ya, maksud yang tersembunyi, tidak sesungguhnya. Coba, tanganmu tak sempat menyeka keringat. Maksudnya apa sih? Dari kata-kata tanganmu tak sempat menyeka keringat. Nah, inilah maknanya. Tanganmu tak sempat menyeka keringat. Maksudnya, artinya adalah selalu sibuk, tidak sempat istirahat mengurus anak-anaknya. Nih. Dikatakan di sini adalah tanganmu tak sempat menyeka keringat. Coba seorang ibu mengurus anak-anaknya sampai tangannya saja tidak sempat menyeka keringatnya. Saking sibuknya itu anak-anak ya. Nah, ini maknanya. Yang kedua, keluh kesah kau sembunyikan dari wajahmu. Yang ini. Keluh kesah seorang ibu itu disembunyikan dari wajahnya. Tidak mungkin seorang ibu itu mengatakan capek ya kepada anak-anaknya dalam mengurus putra dan putrinya. Nah, ini dia maksudnya. Tidak pernah mengeluh atas beban berat yang harus dikerjakan dalam mengurus anak-anaknya. Ini adalah maksud dari keluh kesah kau sembunyikan dari wajahmu. Ya, baik, itu pemaknaan ya anak-anak ya. Yang berikutnya, ibuku,
Ucapan terima kasihku tak akan pernah cukup untuk menggantikan jerih payahmu. Ya, ini maknanya adalah di bawah ini. Ibu, jasamu sangat besar, tak akan pernah cukup hanya dengan ucapan terima kasih dari anak-anaknya. Ya, artinya bahwa jasa seorang ibu itu sangat besar. Sekedar ucapan terima kasih saja tidak akan mungkin cukup menghapus semua jerih lelah dan jerih payah seorang ibu. Jelas anak-anak ya. Dan ini pula yang dimaksud dengan kata-kata imajinasi ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Dan berikutnya adalah melengkapi puisi rumpang atau belum lengkap pilihan katanya. Ya. Di samping kiri ini Pak Boni tunjukkan 2 bait puisi yang berjudul Mimpiku, dan puisi ini belum lengkap kata-katanya. Nah, nanti kita akan belajar untuk melengkapi dari puisi yang rumpang ini dengan kata-kata yang tepat. Nah, pilihan kata-katanya adalah ini. Ada kata padiku, kilauan, lantang, pemberi, pematang. Nah, dan yang terakhir adalah tidurnya. Anak-anak, dalam melengkapi puisi yang masih rumpang seperti ini dengan kata-kata yang cocok atau yang pas atau yang tepat, yang harus kalian perhatikan adalah kalimat dalam puisi ini. Coba kamu perhatikan kalimat yang pertama. Mentari belum bangun dari. Kata-kata mentari belum bangun dari ini memiliki arti bahwa mentari itu matahari ya, belum bangun dari. Nah, kamu cari pilihan katanya yang cocok di sini. Apakah padiku? Masuk cocok sih? Mentari belum bangun dari padiku. Nah, pasti salah kan? Karena ini belum bangun, maka yang paling cocok adalah iya, ini tidurnya ini. Dan seterusnya. Bisa mengerti anak-anak ya? Nah, di sini Pak Boni tunjukkan kata-kata yang cocok untuk melengkapi puisi yang rumpang itu. Nah, itu dia. Mentari belum bangun dari tidurnya. Ya, telah kujalani hariku, bergegas menyusuri pematang. Ya, pematang itu petak-petak sawah ya, anak-anak ya. Dan berharap padiku menguning ya, yang menguning tentu padi anak-anak ya, karena ini di sawah. Baik, menguning laksana kilauan emas ya, membentang tiada batas puji syukurku, lantang berkumandang kepada sang pemberi terang ya. Sang pemberi terang ini maksudnya adalah Tuhan. Tuh anak-anak ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang mari kita berlatih. Ya, di bagian kiri ini Pak Boni berikan puisi anak-anak ya. Judulnya adalah Mawar. Nah, itu dia. Ada 2 bait. Bait yang pertama adalah kumpulan dari warna biru itu, bait yang kedua adalah kumpulan yang berwarna kuning ini. Dan yang harus kalian latihkan adalah ini dia, menemukan makna dalam kalimat dari puisi di samping. Ada 5 nanti yang harus kalian cari maknanya ya anak-anak ya. Nah, maksudnya latihan ini adalah berdasarkan puisi ini di samping kiri ini ya, 2 bait ini, kamu mencari makna dari kata-kata yang Pak Boni tulis di sini. Nomor 1 adalah batangmu rapi berduri besi. Apa sih makna atau maksud dari batangmu rapi berduri besi dalam puisi ini? Nah, nanti kalian tulis di sini ini.
di garis ini ya. Nah, semuanya sampai 65. Kamu tulis di bukumu tulis dengan format seperti ini dan kemudian kalian kirimkan ke Pak Boni. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya ke Pak Boni anak-anak ya. Dan yang udah akhirnya Pak Boni ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini, dan juga Pak Boni ucapkan terima kasih yang sudah berkenan memberikan dukungan kepada channel Pak Boni. Sampai jumpa di lain kesempatan.